Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Dian. Pagi. Apa kabarnya adik-adik? Sehat-sehat? Baik, Pasti puji sehat, Tuhan. puji Tuhan. Kita mau beribadah, ibadah IMPA ya, walaupun adik-adik yang mengikutinya di rumah, tapi harus semangat ya. Siap. Iya, Makin cerianya iya. disiapin. Alkitabnya? Iya. Juga. Persembahannya juga ya Kak Dian. Jangan lupa. Nah itu. Nah adik-adik, hari ini kita mau ibadah. Adik-adik berdiri semuanya. Ayo kita berdiri. Kita berdiri. Kita membuka Kidung Ceria nomor 26. 26. Apa kali ini? Anak-anak mari nyanyi. Anak-anak. Anak-anak mari nyanyi, riang dan gembiralah. Puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan selamanya. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya Kakak Dian ya. Kita mau berdoa dengan posisi yang sama. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Yalah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyapamu Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan, untuk datang kepadamu bersatu hati, bersekutu, memuji-muji namamu, dan juga akan mendengarkan firman-Mu yang sebentar nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Dan berikanlah hati kami semua Tuhan, hati yang siap, hati yang sedia, hati yang tulus Bapa untuk datang ke hadirat-Mu. Inilah kami Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap sedia untuk beribadah. Inilah doa kami, doa yang kurang sempurna. Boleh Tuhan sempurnakan dengan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak-kakak layan, kita membuka Kidung Ceria 213. 213. Iya, ayo dibuka Kidung Apa kali ini Cerianya. judulnya? Ayo kita buka sama-sama. Apa tuh Kak Dian? Judulnya Kak Dian. Dengan panggilan Tuhan. Iya. Dengan panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya, kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di hari Minggu IMPA online. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti udah siap ya. Duduk yang manis, siapin Alkitabnya, karena kita akan mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, buka dulu deh dari Efesus 3 ayat 1 sampai ke 13. Efesus 3 ayat 1 sampai ke 13. Oke, Alkitabnya tetap terbuka. Kita siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami diberi kesempatan sebagai anak layan dan kakak layan. Untuk hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, sebagai anak layan dan kakak layan, terutama hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ini ya Bapa sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi anak-anak layan kami. Oleh sebab itu berkatilah, berikan hikmat marifat-Mu turun atas hamba Tuhan, sehingga firman yang hamba taburkan bagi anak-anak layan kami Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke.
Adik-adik berdiri. Dan kita akan baca firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 1 sampai ke ayatnya yang 13 yang berbunyi demikian. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan ke dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk pada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik duduk kembali. Iya. Nah, adik-adik duduk yang manis ya dan dengarkan cerita yang kali ini bagikan buat adik-adik melalui video ini. Yakinlah bahwa badan pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, Dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang.
Nah adik-adik, ceritanya seru nggak? Iya. Adik-adik dari cerita tadi, ya, pemutaran video tadi, pernah nggak adik-adik lakukan seperti itu? Pasti tanpa adik-adik sadari, adik-adik udah pernah melakukan seperti itu, yaitu memberikan pertolongan, ya, seperti tadi dalam cerita tadi, ya kan? Ada kakak adik yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mereka mengalami bencana alam loh adik-adik, ya. Mereka mengalami bencana alam dan dari kejadian itu ada rasa peduli. Ada rasa kasih dalam diri mereka untuk mau memberikan pertolongan. Yaitu dari apa? Dari uang tabungan mereka, ya. Dari uang tabungan mereka mau memberikan pertolongan bagi orang lain. Adik-adik tahu nggak? Mereka juga tidak mengenal. Yang mereka memberikan pertolongan itu mereka tidak mengenal itu siapa mereka, ya. Orang mana, suku mana, agama mana, ya. Tapi mereka mau memberikan pertolongan. Karena apa? Ada kasih Kristus di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mau melakukan itu sebagai anak-anak Tuhan. Dan kakak Leni yakin adik-adik pernah melakukan itu, ya. Nah, bukan dalam bentuk seperti itu aja. Mungkin ketika adik-adik menolong teman yang jatuh, ya, yang lagi susah, tanpa adik-adik sadari adik-adik sudah melakukan itu. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar, ya. Kita mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus, ya adik-adik. Nah, Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang ditugaskan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi. Ya, artinya bukan saja kita orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan yang mendapatkan pelayanan tentang firman Tuhan, tapi orang-orang yang juga non-Yahudi adik-adik. Nah, mengapa? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka merasa bahwa berita tentang Injil Kristus hanya untuk orang Yahudi saja adik-adik, ya. Jadi orang Yahudi pada saat itu merasa bahwa memberitakan firman Tuhan itu hanya khusus untuk mereka saja, bukan untuk orang-orang non-Yahudi, ya. Padahal bagi Yesus Kristus, karya keselamatan itu, ya, itu bukan buat orang Yahudi saja, tetapi karya keselamatan itu kepada semua orang yang percaya kepadanya, ya, yaitu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Ya. Nah, dari situ maka Rasul Paulus menulis surat adik-adik, ya. Rasul Paulus dia menulis surat kepada jemaat di Efesus. Apa tuh jemaat di mana tuh? Iya, jemaat di Efesus, ya adik-adik, ya, tentang rahasia Kristus. Nah, rahasia Kristus apa sih? Ya, yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Efesus melalui surat tadi, ya, isinya bahwa setiap orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus akan menjadi ahli waris, yaitu persekutuan sebagai tubuh Kristus adik-adik. Nah, itu yang Rasul Paulus mau ingatkan kepada jemaat di Efesus, ya. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Efesus ini bahwa semua orang yang memiliki hak yang sama, ya. Jadi Rasul Paulus itu dia mau menyatakan kepada jemaat di Efesus itu bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah, ya, baik Yahudi maupun orang non-Yahudi. Ya adik-adik, ya. Nah adik-adik, kita sejak awal penciptaan itu, ya adik-adik, Allah menciptakan manusia itu beragam, ya, beragam atau berbeda,
ada yang kulitnya hitam kayak kalian ya. Ya, ada juga yang kulitnya putih. Ya. Ada juga orang Manado. Ada berbagai suku, Ambon, suku Jawa, orang Batak, ya, dan lain-lain, ya. Semua itu berbeda dan beragam adik-adik. Namun dari berbagai keberagaman yang ada, ingat, kita harus ingat adik-adik bahwa di hadapan Allah semua manusia itu memiliki hak yang sama adik-adik. Ya. Semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Ya. Jadi kita harus menyampaikan kasih karunia Allah itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, kasih karunia Allah itu seperti apa sih? Ya, perbuatan-perbuatan baik kita yang tadi itu yang dilakukan dalam cerita tadi itu. Ya. Nah, adik-adik tambah adik-adik sudah melakukan seperti itu. Ya. Membantu teman yang dalam kesulitan, ya. Tidak memilih-milih teman dalam berteman. Oh, dia kulitnya hitam, aku nggak mau berteman sama dia. Jangan seperti itu. Oh, dia orang Batak, enggak, aku nggak mau berteman sama orang Batak. Aku mau berteman sama orang Jawa aja. Oh, dia agama apa sih? Oh, agama Islam ya. Oh, dia agama Hindu. Aku nggak mau berteman sama mereka yang tidak seagama dengan saya. Tidak. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boleh membedakan di dalam memilih teman, dalam bergaul, berteman dengan siapa saja. Dan di dalam memberikan pertolongan pun juga kita tidak boleh memilih-milih. Kita memberikan pertolongan itu kepada semua orang. Karena apa? Tuhan yang mengajarkan itu bagi kita. Dan Rasul Paulus juga mau mengajarkan itu kepada jemaat di Efesus. Bahwa karya keselamatan itu bukan kepada orang Yahudi saja, tapi kepada orang non-Yahudi dan kepada semua orang. Ya, adik-adik. Nah, jadi hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan yang tadi Kakak Leni sampaikan. Ya, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus merupakan sebuah kasih karunia Allah di dalam hidup semua orang percaya kepada Tuhan. Ya, adik-adik ya. Jadi karya keselamatan Allah itu melalui Yesus itu merupakan sebuah kasih karunia loh adik-adik. Kasih karunia dari siapa? Dari Tuhan loh adik-adik. Jadi kita juga harus menyampaikan itu kepada semua orang, bukan buat diri kita sendiri. Ya. Karena karya keselamatan juga itu berlaku untuk semua orang percaya. Jadi bukan buat adik-adik saja, bukan buat kakak layan aja, bukan buat mama papa aja, tapi untuk semua orang adik-adik. Ya. Kesetiaan kasih karunia Allah akan membawa hidup setiap orang percaya mengalami kebenaran, keberanian, kekuatan, dan kemampuan untuk melihat penderitaan sebagai sebuah anugerah, bukan beban. Artinya apa adik-adik? Ya. Ketika kita melihat orang di sekeliling kita yang susah, yang membutuhkan pertolongan, ya, kita akan melakukan suatu pertolongan itu bukan karena beban, tapi karena ada kasih karunia dalam diri kita. Nah, tadi dibilang kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu berasal dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang menggerakkan hati kita. Ya. Untuk mengajarkan, melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang. Ya, adik-adik ya. Karena kasih karunia itu semua itu untuk semua orang. Seperti tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa semua orang memiliki hak yang sama loh adik-adik. Ya.
Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah itu, ya. Jadi sebagai anak Tuhan hari ini kita mau belajar. Ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain itu karena kasih karunia yang dari Tuhan. Tuhan berikan bagi kita. Ya, jadi jangan kita gunakan untuk diri kita sendiri. Jangan kita gunakan itu untuk keluarga kita aja sendiri, tetapi untuk semua orang. Tanpa ada perbedaan, tanpa ada memilih-milih, tanpa dilihat dari suku, ya, budaya, agama, tidak. Tapi kita lakukan itu semua karena kita punya hak. Mereka semua orang punya hak untuk memiliki kasih karunia itu dan merasakan kasih karunia dari Allah, sehingga kita menjadi berkat untuk semua orang. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita dari hal-hal yang seperti tadi, ya. Gunakanlah kasih karunia Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat untuk semua orang. Dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan sekeliling kita, mungkin lingkungan pendidikan nanti ketika adik-adik sekolah lagi, ya, lakukanlah itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita buka Kidung Ceria 184. Bermacam-macam anak, bait yang pertama dan keempat. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Kita akan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah ini Engkau sudah boleh hadirkan kami untuk bersama-sama kami mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun kami ibadah online dan dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau selalu bersama-sama kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak yang setiap minggu kami lakukan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, tadi kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami selalu mengasihi sesama kami. Kami selalu menolong sesama kami. Kami tidak membeda-bedakan sesama kami. Karena itu ya Tuhan, melalui firman ini Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan boleh jaga bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang dialami bangsa dan negara kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau bersama-sama dengan kami sehingga kami bisa melalui segala kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan juga boleh berkati pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, baik itu yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Mereka boleh mau bekerja dengan keras ya Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan Tuhan juga berikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GBIB Harapan Indah. Tuhan boleh berkati gereja kami ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya ya Tuhan, sehingga gereja kami boleh melayani sesama kami dan gereja kami boleh memberitakan damai sejahtera dan sukacita kasih-Mu ya Tuhan melalui pelayanan gereja kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat
presbiter, pengurus pelkat, komisi-komisi, maupun orang-orang yang sudah boleh berikan support dan dukungan selama pelayanan ini, pelayanan di gereja kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga mau sertai mereka dalam tugas-tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat Pak Pendeta John Marlin yang saat ini sedang dalam keadaan kondisi kurang sehat. Tuhan mau bersama-sama dengan Pak Pendeta John Marlin dalam masa-masa pemulihan kesehatannya ini. Tuhan mau sertai dia, Tuhan mau berikan kekuatan kesehatan selalu kepada Pak John Marlin ya Tuhan. Tuhan juga berkati Pendeta Vega juga ya Tuhan yang sedang dalam pemulihan kesehatannya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai dia dalam masa-masa pemulihannya. Tuhan mau bersama-sama dengan dia. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan selalu kepada Pendeta Vega. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta Rosa yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai Ibu Pendeta Rosa dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit, orang-orang yang sedang berduka, orang yang tertimpa bencana ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi mereka, sehingga mereka tahu bahwa di tengah kesusahan, di tengah kesedihan mereka, Tuhan mau hadir bersama-sama mereka, dan Tuhan selalu memberikan dukungan dan kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mau bersama-sama mereka dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Tuhan berikan mereka makanan yang cukup, gizi yang cukup ya Tuhan, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak yang sehat dan yang kuat. Tuhan juga boleh sertai mereka ya Tuhan dalam sekolah dan studi mereka. Walaupun mereka sekolah dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau bersama-sama mereka dalam mereka menjalani sekolah mereka dari rumah ini, dalam mereka menjalani masa-masa pendidikan mereka ini ya Tuhan, sehingga segala kesulitan yang mereka hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan kami ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik itu sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga. Tuhan boleh sertai mereka ya Tuhan. Tuhan juga mau berikan tuntunan Roh Kudus, Tuhan mau berikan kekuatan kepada kakak-kakak layan kami ya Tuhan, sehingga setiap hari Minggu mereka boleh ada, mereka boleh siap melayani kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, dan kita menyanyi Kidung Ceria nomor 227. 227. Jangan lupa adik-adik persembahannya dibawa ke gereja ya. Minta tolong mama papanya ya adik-adik ya. Kidung Ceria nomor 227. Judulnya Tanganku Hendak Kupakai. Yap.
kita mau berdoa adik-adik untuk persembahan syukur. Mari berdiri, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan adik-adik kami dapat memberikan yang terbaik, dan mereka akan membawa ke gereja persembahan syukur tersebut untuk mereka serahkan sebagai ungkapan mereka, karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk menutup ibadah, walaupun ada adik di rumah, kita membuka Kidung Ceria 183. 183. Iya. Sambil berdiri adik-adik ya, tetap berdiri ya. Kita berdiri, judulnya Kita Satu di Dalam Tuhan. Iya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, kita akan selesai ibadah online kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menerima berkat, adik-adik berdiri. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk ibadah online kami di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan di hari ini Tuhan, Engkau akan berkati itu menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami sebagai anak-anak layan dan kakak layan. Dan ajarkan kami untuk tetap taat setia melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Kita bertemu kembali di hari Minggu depan.